Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad man anzalta alaihi al-Qur'an wa ala alihi at-tayyibin أصحاب الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi pada malam hari ini mengkaji daripada sejarah kehidupan sesosok seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit kita mengulangi daripada apa yang sudah kita dengarkan di kajian sebelumnya di dalam pelajaran kajian Sirah Nabawi ini, bahwa sudah kita ketahui beliau kemarin membahas mengenai apa kemarin? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah kita bahas satu persatu mengenai nasab Nabi Muhammad, bagaimana keunggulan nasab beliau, penjagaan Allah terhadap nenek moyang beliau. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun apa? Tahun gajah, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal pada hari Senin ya. Waktunya kapan? Sebelum fajar. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai bagaimana Allah itu telah mengutamakan seluruh bulan, 12 bulan ya. Memiliki keutamaan sendiri, memiliki kekhususan sendiri, memiliki keistimewaan sendiri. Seperti apa? Seperti bulan Ramadan, di situ ada keistimewaan apa? Bulan 1000 bulan. Hari yang mana malam itu seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan-bulan yang ini kecuali Rabiul Awal, ketika itu belum ada keistimewaan pada bulan tersebut. Sehingga beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya kenapa? Kenapa enggak di bulan Ramadan? Supaya tidak ada sangkaan bahwa beliau ini hari kelahiran beliau itu menjadi mulia karena bulannya. Nah, kalau seandainya misalkan Nabi Muhammad itu lahir pada bulan Ramadan ya, atau bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang mana di situ memiliki keistimewaan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an juga. Maka mungkin di situ ada perkataan orang-orang ya, ada perkataan-perkataan yang mengatakan seperti ini, mengatakan bahwa hari dilahirkan Nabi Muhammad itu mulia karena bulannya. Nah, Allah enggak mau. Allah itu ingin mengistimewakan Nabi Muhammad di seluruh kehidupannya, seluruh keadaannya. Bahkan di dalam kelahirannya pun seperti itu. Enggak mau ada yang mengungguli Nabi Muhammad SAW. Tidak mau ada yang mengungguli kekasihnya. Seorang itu kalau sudah jatuh cinta, pasti apapun yang diinginkan oleh kekasihnya diberikan. Walaupun tidak meminta, pasti diberikan. Pasti diistimewakan. Nah, Allah tidak menginginkan hal ini. Allah ingin mengunggulkan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dilahirkan pada bulan yang mana ketika itu tidak ada keistimewaan pada bulan itu, bulan Rabiul Awal. Sehingga apa? Bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hikmahnya. Hikmahnya seperti itu. Hari Senin, dalam hari Senin ini dalam hari Senin ini adalah hari yang sangat mulia. Hari Senin ini adalah hari yang sangat mulia. Kenapa? Tentu pertama karena apa? Karena itu adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hari Senin itu adalah hari di mana Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya. Beliau wafat pada di hari apa? Hari Senin. Yang ketiga, beliau hijrah
dari Mekah, perjalanan dari Mekah itu pada hari Senin. Ya, karena perjalanan ketika itu menggunakan apa? Pakai unta, pakai kuda, nggak ada Lamborghini ya, nggak ada apa? Nggak ada Lamborghini, nggak ada mobil-mobil atau pesawat, nggak ada. Perjalanan mungkin berbulan-bulan, ya sampai ke Madinah juga pada hari Senin. Ya. Dan juga ketika beliau diperintahkan untuk mengangkat Hajar Aswad, yang mana nanti kita akan ceritakan pada babnya. Ya, singkat cerita bahwa ketika itu orang kafir Quraisy, ini sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, bertengkar siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ketika ingin direnovasi ini Ka'bah ini. Ya, Nabi Muhammad singkat cerita diperintahkan dengan adanya undian tersebut, diundi, Nabi Muhammad diperintah untuk mengangkat Hajar Aswad itu pada hari Senin. Jadi hari Senin ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, nih dalilnya ini. Nabi Muhammad memperingati kelahirannya sendiri nih. Ya, bukan bid'ah, Nabi Muhammad melaksanakannya kok. Apa? Dalam hadis disebutkan bahwa ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kita diperintahkan puasa pada hari Kamis. Maka sungguhnya memang benar di dalam hari Kamis itu terdapat keutamaan, keistimewaan. Kenapa? Karena itu malam Jumat. Nah, tapi yang membingungkan kita ini adalah kenapa kita kok diperintahkan, disunahkan berpuasa di hari Senin. Hari Kamis sudah jelas ada keutamaan pada hari tersebut. Nah, tapi hari Senin itu ada apa ya Rasulullah? Bertanya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab, "Dzaka yaum wulidtu." Dzaka yaumun wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Sehingga aku ingin memperingati kelahiranku dengan apa? Dengan berpuasa, ya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan berpuasa, ya, seperti itu. Nah, kan berbeda orang-orang itu ingin memperingati kelahirannya. Ya. Kalau seperti orang-orang Islam sekarang ini, orang-orang yang beriman, ya, ketika hari Milad, ya, ulang tahun, diadakan maulid, ya, pembacaan maulid sejarah Nabi Muhammad SAW, tasyakur, mendoakan dengan bertawasul kepada para ulama, para aulia, supaya dijadikan orang yang soleh, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan di sini, jangan sampai kita memperingati kelahiran kita dengan sesuatu yang berbau musyrik, yang berbau fasik, mengikuti orang-orang fasik. Ya. Ya, ini tidak dibenarkan. Hati-hati. Ya. Seperti apa? Seperti tiup lilin dan lain sebagainya. Nah, ini berarti apa? Kita mengikuti orang kafir. Dan tidak diperbolehkan. Nah, lebih baik kalau pakai kue nggak ada masalah. Cuma kalau niup lilin dulu, ini kan mungkin di dalam ajaran mereka juga seperti itu. Nah, ini lebih baik kita lebih baik kita meninggalkan hal seperti itu, karena itu terdapat tasyabbuh bil kuffar, mengikuti ajaran orang kafir, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda khaliful yahud, dalam riwayat yang lain khaliful musyrikin, khaliful kuffar. Berbedalah dengan orang-orang kafir. Sampai seperti itu. Nah, maka alangkah baiknya kalau kita memperingati kelahiran kita dengan apa? Dengan tadi pembacaan maulid, tasyakur, mendoakan, tawasul, istighosah dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan apa? Dengan adakan dangdutan. Wah, ini malah kurang baik. Kurang baik malah ini. Ada dangdutan, ya, manggil siapa? Siapa senengnya? Malah kurang baik. Malah kurang baik di situ malah. Justru malah di dalam hari kelahiran itu malah seharusnya meminta suatu keberkahan, rahmat Allah. Nah, maka jangan sampai kita mengkotori hari tersebut dengan apa? Dengan suatu yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Pak. Thayyib. Ada hari Senin.
Kemudian juga kita sudah menjelaskan mengenai cerita kenapa dinamakan tahun gajah. Ya, masih hafal, masih tahu? Oh, sudah ditulis? Belum? Nah, ini mungkin bisa dilihat di YouTube. Nah, belum YouTube. Nah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Panjang ceritanya. Sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Ya. Ayo, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai masa kecil Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pertumbuhan beliau? Pertama-tama kita akan mengetahui siapa yang menyusui beliau dan siapa yang merawat beliau dari kecil. Ada 4 wanita yang sangat mulia yang menyusui beliau dan merawat beliau. Ada berapa? 4 wanita. Wanita apalagi? Wanita ya, 4 wanita yang menyusui beliau dan merawat beliau. Yang pertama tentunya adalah siapa? Ibunya, Sayyidah Aminah, ibu beliau, menyusui beliau dan merawat beliau. Tapi tidak lama, kemudian setelah itu, sebelum ibunya meninggal, karena menjadi adat mereka, adat kebiasaan orang Arab ketika itu adalah menyewa ibu-ibu atau wanita-wanita daripada yang tinggal ada di gunung untuk menyusui anak mereka. Kenapa? Nah, lebih alami, ya, aslinya lebih alami, ya, lebih alami dari gunung, ya, sehingga menyebabkan anaknya bisa menjadi anak yang sehat nantinya. Nah, itu merupakan adat kebiasaan orang Arab seperti itu. Ya, sehingga ketika itu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Sebelum Sayyidah Halimah, yang menyusui beliau adalah Sayyidah Thuwaibah. Sebelum Sayyidah Halimah, yang menyusui beliau adalah Sayyidah Thuwaibah. Setelah Sayyidah Aminah, kemudian siapa? Seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau juga termasuk sahabat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah Sayyidah Thuwaibah ini? Beliau adalah budak dari Abu Lahab. Budak dari siapa? Abu Lahab, yang dibebaskan oleh Abu Lahab karena berbahagia atas kelahiran ponakannya. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, senang ini, berbahagia, Abu Lahab ini berbahagia. Mengekspresikan kebahagiaannya dengan apa? Dibebaskan budaknya. Siapa namanya? Thuwaibah tadi. Maka dari itu, jangan disebutkan dalam syair itu, hadza idza kana kafiran ja'adhamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffaf anhu li sururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini orang kafir, Abu Lahab ini. Orang kafir dalam kehidupannya selalu memusuhi Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai apa? Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai apa? Mengenai Abu Lahab ini. Bukan Abu Lahab saja. Istri-istrinya disebutkan, tabat yada Abi Lahab, celakalah tangan Abu Lahab. Selalu menggunakan tangannya bukan untuk hal-hal yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan malah untuk menyakiti kekasihnya, mengganggu kekasihnya. Nah, dalam kehidupannya padahal paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya itu, wa mura'atuhu hamma atal hatab, istrinya juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memurkai 2 orang ini. Kenapa? Suatu waktu Nabi Muhammad sebelum dititeni ini Nabi Muhammad ini sama istrinya ini. Oh, biasanya lewat kene. Muhammad itu biasanya lewat sini. Nah, lewat jalan ini. Dititeni lagi, kemudian dilihat lagi, diperhatikan lagi. Biasanya dia lewat jalan ini tuh pada waktu ini misalkan. Kemudian sebelum
datangnya waktu tersebut ditaruh duri-duri. Untuk apa? Untuk membahayakan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dilakukan oleh istri daripada Abu Lahab. Semuanya keluarganya menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya. Ayo, walaupun dengan seperti itu ya, kafir disebutkan di dalam Al-Quran mengenai kemurkaan Allah terhadapnya. Akan tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dia Abu Lahab berbahagia. Dia Abu Lahab gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sampai apa? Dibebaskan budaknya ini, Thuwaibah ini dibebaskan. Apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Walaupun dia mati dalam keadaan kafir, di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah meringankan azabnya? Nah, minuman penghuni neraka itu apa minumannya? Darah, nanah. Ya, enggak dingin ya, bukan darah dingin, bukan nanah dingin. Ya, panas ya. Umup ini. Tapi mau enggak mau diminum. Kenapa? Sudah merasa haus. Mau enggak diminum. Ketika diminum itu merusak bagian perutnya, isi perutnya merusak. Mati, hidup lagi, terus seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan azabnya berupa apa? Minuman. Minuman bukan minuman nanah, darah, minuman air ya, yang keluar dari sela-sela jarinya. Nah, itu. Ini katanya syair ini mengatakan ini Abu Lahab adalah orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang mana dia setiap harinya berbahagia atas wujud Nabi Muhammad SAW. Maka apa balasan yang akan Allah berikan kepadanya? Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berbahagia atas wujud Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ayo, setelah dibebaskan ini Thuwaibah dibebaskan. Nah, setelah itu apa? Sayyidah Thuwaibah ini menyusui Nabi Muhammad SAW. Ayo. Setelah itu kemudian siapa? Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Beliau adalah orang Bani Sa'ad yang berasal dari Bani Sa'ad, orang gunung. Ya, jadi masih asli gunung ya. Ya, asli gunung. Ori ya, bukan KW ya. Ori. Makanya adatnya orang Arab itu seperti itu. Ketika memiliki anak, selalu memberikan anaknya kepada wanita-wanita gunung. Ya, karena lebih sehat itu asinya. Ya, lebih kuat. Orang-orang gunung itu kuat ya. Orang-orang gunung kuat. Biar anaknya kalau minum asinya kuat nanti besarnya. Makanya orang-orang Arab itu dulu kuat-kuat ya. Kuat-kuat. Ya. Ayo, ya, ini ceritakan Sayyidah Halimah ketika itu dengan perempuan-perempuan yang lain yang ada di Bani Sa'ad. Karena itu merupakan pekerjaannya siapa? Sayyidah Halimah dan perempuan-perempuan yang lain yang ada di Bani Sa'ad apa? Ya, menyewakan dirinya, menawarkan dirinya untuk menjadi apa? Ibu susuan. Ya. Berangkatlah ke Mekah. Tujuan awalnya untuk apa? Untuk mencari apa? Pekerjaan, dapat uang. Karena kan disewa dapat uang. Ya. Dengan perempuan-perempuan lainnya berangkat ke Mekah. Ayo. Semua teman-temannya sudah mendapatkan seorang bayi. Ya. Dan semua teman-teman yang perempuan ini nggak mau menyusui Nabi Muhammad. Malah ditawarkan, nggak mau. Kenapa? Oh, ini yatim kok, nggak dapat uang ntar ana. Nah, karena yatim. Nabi Muhammad kan ketika di dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya meninggal dunia, yatim, ya enggak? Kalau saya menyusui anak ini, nanti saya enggak dapat uang dong. Nah, ini katanya perempuan teman-temannya. Saya enggak mau menyusui Nabi Muhammad. Memang Allah itu sudah menakdirkan seperti itu, menginginkan Sayyidah Halimah yang nyusui ini. Kenapa? Ada keistimewaan dalam Halimah ini. Nah, ya, tadi tujuan awalnya Sayyidah Halimah seperti itu, ingin nyari pekerjaan, nyari uang gitu loh, dengan menawarkan jasanya untuk menjadi ibu susuan. Akhirnya semuanya sudah dapat bayi,
sudah dibawa pulang ke tempatnya, daerahnya, tinggal ini Sayyidah Halimah nggak dapat ini. Nah, Sayyidah Halimah ketika itu Sayyidah Halimah membawa apa? Bawa kambing. Nah, kurus-kurus kambingnya. Kurus-kurus. Ya. Dan apa asinya itu tidak keluar, ya sedikit keluarnya. Ya. Pokoknya mendapatkan yang kesialan lah ketika itu. Nah, akhirnya apa? Mau nggak mau ini Sayyidah Halimah menerima anak ini. Wes nggak apa-apa, nggak dapat uang nggak apa-apa. Kasihan anak ini. Nah, Sayyidah Halimah dibawalah Nabi Muhammad SAW ke tempatnya di Bani Sa'ad. Sampai ke tempatnya di situ di mana di rumahnya itu sangat tandus ya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW tumbuh langsung menjadi hijau. Kambingnya yang tadi sangat kurus jadi gemuk lagi. Susunya berlimpah. ASI yang tadinya keluar sedikit menjadi keluar berlimpah. Semuanya berkat siapa? Berkat anak ini, berkat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, wah beruntung saya ini. Nah, bejo saya dapat ini. Nah, untung saya dapat ini. Ya, mendapatkan apa? Seorang anak yang sangat mulia ini. Ya, semuanya keberkahan yang sangat luar biasa. Mungkin tadi daripada teman-teman ini tadi cuma mendapatkan uang biasa kemudian habis digunakan. Nah, ini luar biasa semuanya. Sak rumah-rumahnya, sak rumput yang kebun yang dia miliki semuanya menjadi berkah. Kambing-kambingnya, bahkan dirinya menjadi berkah. Luar biasa semua berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, yang keempat ini tidak menyusui Nabi Muhammad. Jadi tiga wanita tadi menyusui Nabi Muhammad dan merawat Nabi Muhammad. Ibunya Sayyidah Aminah, kemudian Sayyidah Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, yang ketiga Sayyidah Halimah. Yang keempat ini tidak menyusui Nabi Muhammad, hanya merawat Nabi Muhammad setelah ibunya meninggal. Siapa itu? Namanya Ummu Aiman Al-Habasyiyah, Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman namanya. Ummu siapa? Ummu Aiman ini sebenarnya ceritanya adalah beliau itu sebenarnya budak daripada ayah Nabi Muhammad. Budaknya siapa? Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau meninggal dunia, Sayyidina Abdullah, maka berpindah warisan kepada siapa? Istrinya, Sayyidah Aminah, menjadi budaknya siapa? Sayyidah Aminah. Aywa. Nah, diceritakan ketika itu ketika Sayyidah Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, ingin berziarah ke makam suaminya, di mana? Yathrib. Dulu namanya bukan Madinah, namanya apa? Yathrib. Diganti sama Nabi Muhammad dengan nama apa? Madinah. Ganti. Kenapa penyebabnya? Akan kita sebutkan nantinya di babnya. Haywah di kota Yathrib. Meninggal di situ, dikubur di situ. Nah, sehingga Sayyidah Aminah bersama dengan anaknya Nabi Muhammad SAW dan budaknya siapa? Ummu Aiman berangkatlah ke Yathrib. Sana pertama silaturahim ke keluarga suaminya, karena keluarga suaminya ketika itu Sayyidina Hashim itu keluarga ibunya ada di keluarga ayahnya atau ibunya. Pokoknya keluarganya Sayyidina Hashim, keluarga daripada suaminya Sayyidina Abdullah ada di Madinah, ada di Yathrib ketika itu. Silaturahim kepada keluarga suaminya, kemudian berziarah ke makam suaminya. Nah, setelah lama ada di Madinah, kemudian setelah itu pulang menuju ke kota Makkah, ya, ke tempat asalnya, sampai di tengah-tengah di daerah yang bernama Abwa. Daerah namanya apa? Abwa. Di situ Sayyidah Aminah merasakan luar biasa sakitnya, ya, sekarat. Ya. Tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa? Sakit luar biasa Sayyidah Aminah. Sampai akhirnya apa? Duduk. Sayyidah Aminah duduk. Di situ ada siapa? Ada budaknya Ummu Aiman dan ada anaknya Nabi Muhammad SAW. Dipangkulah Nabi Muhammad SAW, ada di pangkuannya. Dan kemudian di detik-detik akhir sebelum beliau wafat, beliau melantunkan syair. Di antara syair yang dilantunkan oleh beliau adalah in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'usun ilal anami tub'asu fil hilli wa fil harami tub'asu bit tahqiqi wal islami dini abikal barri ibrahami alla tuwalliha ma'al aqwami. Wahai anakku,
In sahha ma absartu fil manami, apabila benar apa yang aku lihat di dalam mimpiku, fa anta mab'utsun ilal anami, maka niscaya kamu kelak akan diutus menjadi seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang apa yang terjadi di dalam mimpi Sayyidah Aminah? Nah, diceritakan di dalam Maulid Syariful Anam bahwa beliau mengandung Nabi Muhammad itu 9 bulan. Berapa? 9 bulan. Setiap bulannya selalu di malam hari selalu bermimpi para nabi. Berbeda-beda. Bulan yang pertama mimpi Nabi Adam, bulan yang kedua bermimpi kepada nabi yang lainnya dan seterusnya. Apa isi mimpinya? Di situ para nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah bahwa anakmu nantinya akan menjadi orang yang sangat besar, akan menjadi utusan Allah, akan menjadi nabi, akan menjadi rasul, ya, menjadi penutup para anbiya. Memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah mengatakan di akhir hayatnya berwasiat kepada anaknya, kalau benar yang aku lihat di dalam mimpiku, kamu akan diutus nantinya. Kamu akan diutus ada di tanah halal dan haram, kita Mekah. Kamu akan diutus dengan kebenaran dan Islam. Sayyidah Aminah mengatakan Islam, kebenaran dan Islam. Apa itu Islam? Itu adalah agama yang dianut oleh kakek kamu Ibrahim. Dini Abikal Barri Ibrahimi. Agama yang dianut oleh ayah kamu Nabi Ibrahim. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal kajian sirah bahwa seluruh para nabi itu agamanya apa? Islam semuanya. Enggak ada. Agama yang satu, inna dina indallah Islam, enggak ada. Dari Nabi Adam sampai nanti terakhir sampai Nabi Muhammad, sampai umat-umatnya semuanya. Sampai Nabi Isa nanti diturunkan, semua Islam. Agama yang satu Islam. Enggak ada agama yang lainnya. Tidak ada agama yang lainnya. Ayo. Yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu kan pembahasan mengenai apa? Saya jelaskan itu ada 2 kan. Ada thariqah, syariat dan akidah ya. Akidah dan syariat. Kalau syariat berbeda-beda sesuai dengan apa? Keadaan zamannya. Dulu zaman unta berbeda dengan sekarang zaman Toyota, kan beda kan ya. Makanya berbeda-beda, untuk syariatnya berbeda-beda, penerapan di dalam apa? Hukumnya, maslahat umatnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Adapun akidah satu sama. Akidah itu apa? Pembahasan mengenai hati, Tuhan, ketuhanan. Satu, ya Allah, mengesahkan Allah. Dari Nabi Adam sampai terakhir seperti itu. Itu adalah 4 seorang wanita yang sangat mulia, memiliki peran yang sangat mulia, menyusui dan merawat Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian siapakah seseorang yang memiliki peran yang sangat penting atas kebaikan umat? Atas apa? Kebaikan umat seluruh bumi ini. Yang menyebabkan bumi ini menjadi damai. Setiap orang ini menjadi baik, menjadi soleh. Siapakah seorang yang memiliki peran yang penting atas hal ini? Siapa itu? Seorang ibu. Seorang ibu. Siapa? Seorang ibu. Karena dikatakan ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Kalau seorang ibu, dia bisa merawat, mendidik anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, niscaya dia besarnya akan menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh. Kalau setiap ibu di seluruh bumi ini seperti itu, maka umat bagaimana? Menjadi baik semuanya. Maka seorang ibu adalah peran yang sangat penting atas kebaikan umat. Tapi kalau sebaliknya, pada awalnya dibiarkan nonton apa? Dangdut, nonton ini, dibiarkan keluyuran, ya, tidak diajarkan agama. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi apa? Jadi besarnya menjadi penjahat, menjadi pencuri, ya, menjadi pembunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu makanya peran yang sangat utama adalah siapa? Ibu. Luar biasa. Tadi itu 4 seorang wanita yang sangat mulia yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ibu itu kalau memang dia benar-benar bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik, diajarkan agama,
diajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga pahala yang akan dia dapatkan terus mengalir. Yang menyebabkan anaknya menjadi orang yang soleh. Ya. Terus nantinya ketika dia belajar, dia mengajarkan kepada orang lain, dapat juga anaknya. Ya. Seperti apa? Seperti ini apa namanya, sistem MLM ya. Nah, kayak gitu. Terus seperti itu. Tapi ini kalau beda, kalau MLM ini dunia, bakal nantinya nggak bakal kita bawa. Ya, ini akhirat nih. Terus seperti itu. Luar biasa. Ya. Makanya siapapun ya, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini, ayo kita sama-sama ketika kita dikarunia seorang anak, ajarkan anak kita hal-hal yang baik, ajarkan anak kita, didik anak kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Penuhi rumah kita dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, isilah di dalam rumah kalian apa? Isi apa? Dua hal. Min ayatillah, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Jangan cuma dibaca ketika bulan Ramadan, bulan yang lainnya ditaruh di laminating. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua apa? Wala hikmah. Hikmah di sini maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Penuhi rumah kalian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajarkan, kalau bisa ditulis ya. Yang punya rumah masing-masing ditulis. Ini masuk rumah dituliskan di depan pintu. Bismillah. Doa masuk rumah apa? Supaya ingat anaknya. Jadi terus ini mendidik anaknya seperti itu, ditulis. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa Bismillah walajna bismillah kharajna ya. Ketika mau keluar rumah tulis, masuk kamar mandi ditulis. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ayo. Keluar kamar mandi juga ditulis, tapi jangan ditulis di dalam ya, enggak boleh. Tulisnya di luar ya. Di luar terus ditulis doa masuk kamar mandi, bawahnya doa keluar kamar mandi. Terus adabnya. Adabnya mendahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, menggunakan apa? Penutup kepala, pakai sendal. Seperti itu ada adabnya, tidak berbicara. Sehingga seorang anak itu terus akan nyantol. Karena seorang anak itu luar biasa. Daya ingatannya itu kuat. Ya. Semuanya pasti seperti itu, pasti merasa seperti itu. Apa yang dihafalkan di masa kecil masih sampai sekarang masih ceket. Ya apa enggak? Ya. Walaupun tidak ngelalar ya, walaupun enggak pernah ngelalar. Coba kalian juz amma masih ingat enggak Mas Al? Walaupun enggak ngelalar ya, masih ingat ya. Seperti itu. Daya ingatnya ketika masa kecil luar biasa. Jadi seperti diajarkan dari kecil seperti itu, bagaimana besarnya luar biasa. Mencontoh daripada akhlak. Isi rumah kalian dengan hal seperti itu, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan hanya cuma diisi apa program-program Yahudi, program-program orang kafir. Ya, dibiarkan anaknya nonton film ya. Nonton Indosiar lagi ya. Nah, kurang baik. Ya, kurang baik, malah ntar besarnya malah penuh drama ntar besarnya. Nah. Akhirnya nyanyi Rosa ntar akhirnya. Alhamdulillah min dzalik. Seperti itu. Ayo. Ya, jadi seorang ibu adalah peran yang paling utama atas apa? Kebaikan umat. Setiap ibu seperti itu mendidik anaknya dengan benar, maka umat ini akan menjadi baik. Enggak ada yang kacau balau seperti ini, seperti zaman sekarang ini. Semuanya itu karena sebab apa? Karena awal pendidikannya. Awal pendidikannya ini enggak benar ini. Nah, ayo. Itu adalah 4 seorang wanita yang merawat dan menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kemudian kenapa sih Nabi Muhammad itu kok di masa kecil sudah tidak memiliki ayah? Ya. Kemudian setelah itu ibunya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kakeknya juga meninggal dunia di umur yang masih kecil ketika itu. Kenapa? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keadaan seperti ini? Atas apa yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad kok dilahirkan dalam keadaan yatim? Ada hikmahnya di sini. Ada hikmahnya. Apakah berarti Allah itu tidak cinta dengan Nabi Muhammad,
diambil ayahnya, diambil ibunya, diambil kakeknya. Enggak, ada hikmahnya di sini. Semuanya ada hikmahnya. Semua yang terjadi, semua takdir, semua yang terjadi itu semua ada hikmahnya. Ya, baik itu masalah, baik itu kebaikan, kenikmatan ataupun masalah, ada hikmahnya di situ. Ya. Wa asa atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang kalian anggap itu baik, itu di mata Allah tidak baik. Ya, makanya Allah menginginkan yang kalian tidak inginkan. Kenapa? Itu baik bagi kalian yang tidak kalian inginkan. Ya. Kebalikannya, mungkin yang kalian anggap itu jelek, di mata Allah itu baik. Nah, makanya Allah berikan apa yang tidak kalian inginkan. Nah, karena itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayo. Semana tadi? Hah? Nomor 4? Enggak, tadi awal sebelum mana bahas ini. Hah? Oh iya, ayo. Oh itu belum selesai ceritanya tuh ya. Ya, ya kan agama daripada kakek kamu Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Islam. Ya, Sayyidah Aminah ini mengatakan ini agama Islam, agama kakek kamu Nabi Ibrahim. Nah, wasiat terakhirnya Sayyidah Aminah. Ya, apa? Allah tuwalliha mal agwami. Jangan sampai, wahai anakku, nantinya kamu ketika kamu besar kamu mengikuti daripada ajaran kaum kamu menyembah berhala. Jangan sampai. Jangan sampai. Menyekutukan Allah, jangan sampai. Ikutilah daripada ajaran kakek kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena aku tahu seperti yang aku lihat di dalam mimpiku, kamu akan menjadi orang besar nantinya. Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian itu didengar langsung oleh budaknya, siapa namanya? Ummu Aiman. Nah, ketika itu Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ditinggal ibunya umur berapa? 6 tahun. Di kandungannya 2 bulan, ayahnya meninggal. Umur 6 tahun meninggal dunia ibunya. Nah, setelah meninggal dunia, yang rawat siapa? Budaknya tadi itu, Ummu Aiman. Nah, itu di 4 wanita tadi itu. Tapi yang keempat ini tidak menyusui, cuma merawat. Sudah 6 tahun kok. Ya. Sudah 6 tahun. Ayo. Apa tadi Anda bahas deh, awalnya? Oh, sudah itu. Oh ya, kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Ayo. Nah, ada hikmahnya, semua apa? Ada hikmahnya. Kenapa? Pertama, ya, diambil ayahnya, kemudian diambil ibunya, kemudian kakeknya diambil. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena pertama, karena apa? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan memiliki ayah, ya, maka niscaya nantinya mungkin ada perkataan dari orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad, orang Nasara, orang Yahudi, orang kafir Quraisy. Ini ajaran Nabi Muhammad ini, agama baru yang dibawa oleh Muhammad ini adalah yang telah dia ambil dari ayahnya. Nah, paham nggak? Oh, ini dia menimba ilmu nih dari ayahnya nih. Ini ajaran barunya dia itu dari ayahnya. Oh, ini ajaran barunya itu dari kakeknya. Nah, supaya tidak ada pemahaman seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi benarlah apa yang dibawa oleh beliau. Tidak ada yang meragukan, hanya saja mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hasud. Kenapa? Karena hasud. Nah, orang-orang Yahudi, Nasara itu seperti itu, hasud. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad, sebenarnya beriman dalam hatinya, cuma mereka tidak mau mengakuinya. Kenapa? Hasud, dengki. Enggak mau. Nabi harus apa? Nabi itu harus dilahirkan di daerahnya. Ya, di dalam kaumnya, Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad itu di mana? Kaumnya mana? Kaum Arab ya. Ya. Ya, karena sebab kedengkian tersebut sehingga mereka tidak mau mengakuinya, padahal mereka beriman sebenarnya. Mengetahui dengan hal tersebut dan sudah tertulis, disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya, di dalam Injil, dalam Taurat disebutkan. Wa'id qala Isa li Bani Israila. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi.
Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, diutus kepada kalian. Apa? Untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan lima baina itu Taurat, ya, membenarkan apa daripada kitab sebelumnya, kitab Taurat, ya. Terus apa yang kedua? Wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira akan datangnya nabi, akan datangnya siapa? Nabi penutup para anbiya yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad maksudnya. Ewa. Sudah disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil yang asli. Ya, kalau sekarang ini sudah tahrif semua, sudah dirubah semuanya. Ya, dirubah karena sebab kedengkian itu akhirnya dirubah semuanya. Sampai seperti itu. Kitab yang sebenarnya yang asli, yang mana dia meyakini dengan benar-benar, ya, dirubah saking dengkinya seperti itu. Naudzubillah. Makanya bahayanya orang yang dengki itu seperti itu, berbahaya. Orang yang dengki itu seperti itu, berbahaya. Ya. Orang yang hasud itu dia otomatis dia tuh hasud, dengki atas kenikmatan. Orang dengki itu berarti apa? Dia dengki atas kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dia yang paling parah, ya, derajat yang paling parah apa? Dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut yang dimiliki orang lain. Tapi apa yang dia inginkan? Supaya ini orang ini hancur. Derajat yang ke bawahnya, walaupun itu jelek, cuma masih mendingan daripada yang pertama. Apa? Dia menginginkan kenikmatan itu, tapi dengan cara menghancurkan. Yang pertama ini nggak ada apa-apa, nggak ada sebabnya, pengen hancurkan, nggak seneng gitu loh ngelihatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya orang yang dengki. Ayo. Ya, jadi itu adalah hikmah yang pertama, supaya tidak ada perkataan dan pemikiran, oh ini Muhammad ini agama yang dia bawa ini dia pernah belajar dari ayahnya, oh dia pernah belajar dari kakeknya, oh dia pernah belajar dari ibunya. Nggak bisa. Sehingga tertutuplah daripada pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena beliau lahir dalam keadaan yatim. Di kandungan 2 bulan sudah meninggal ayahnya, kakeknya 8 tahun, pada umur 8 tahun meninggal kakeknya, ya. 6 tahun ibunya meninggal dunia, ya. Masih umurnya masih kecil, ya. Sehingga tidak ada pemikiran seperti itu. Ya. Murni ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua karena hikmah yang kedua kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau ada yang menduakannya. Kalau ada ayahnya, mungkin nanti Nabi Muhammad akan dengan ayahnya, dengan ibunya, ya, dimanjakan dengan ayahnya, dimanjakan dengan ibunya, dengan kakeknya. Ya Allah kepingin tuh Allah langsung yang memanjakan beliau. Allah langsung yang memberikan apa yang diinginkan oleh beliau. Nah, sehingga seperti itu. Dan semuanya, sekali lagi bahwa semuanya daripada nenek moyang Nabi Muhammad SAW semuanya adalah menganut daripada ajaran kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nyawa adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah ambil, mau Allah biarkan, itu adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 2 hikmah. Ya. Kenapa Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Karena sebab itu. Kemudian yang terakhir adalah tanda kenabian beliau, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda kenabian Nabi Muhammad SAW adalah kejadian pembelahan dada, kejadian pembelahan dada. Disebutkan di dalam kitab sirah terdapat ada 4 kali kejadian pembelahan dada itu. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Terjadi 4 kali. Yang pertama ketika beliau berumur 4 tahun. Ketika beliau masih dirawat dan disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ya. Dan kejadian itu dilihat oleh
saudari susuannya. Ya. Siapa namanya? Jadi Nabi Muhammad itu nggak punya saudara kandung, punya apa? Saudara susuan. Namanya siapa? Abdullah, Anisah, Syaima. Nah 3. Ini anaknya Sayyidah Halimah semua nih. Abdullah, Anisah sama Syaima. Ini saudara susuannya Nabi Muhammad SAW. Dan kejadian awal ini, pembelahan dada ini dilihat langsung oleh saudara susuannya. Nah, pembelahan dada. Memang apa yang terjadi ketika pembelahan dada itu? Nah, ketika itu malaikat Jibril, ya bukan berarti pembelahan dada itu malaikat Jibril mengambil daripada bagian kejahatan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak, bukan seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita pikir secara logika, kalaupun seandainya malaikat Jibril ingin mengambil bagian yang jahat di dalam diri Nabi Muhammad, maka niscaya seluruh penjahat yang ada di muka bumi ini bisa menjadi baik dengan apa? Dengan lewat operasi diambil dalam tubuhnya. Ya enggak? Logikanya seperti itu kan? Nah, ya. Jadi kejadian ini bukan berarti apa? Bukan berarti ingin diambil kejahatan di dalam diri Nabi Muhammad. Enggak. Tapi seperti yang disebutkan dalam Maulid Simtud Duror, zadahum tuhran ala tuhri. Ingin ditambah yang sudah suci ditambah lagi suci. Seperti itu. Suci ditambah suci seperti itu. Makanya sampai 4 kali. Nah. Ini sebab yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua sebab yang pertama seperti itu. Ingin ditambah apa? Sudah suci ditambah lagi suci. Nah, dibersihkan, sucikan, tambah disucikan lagi. Ya. Yang kedua, sebab yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang rahmatan lil alamin. Semuanya, manusia, jin, hewan, rahmat Nabi Muhammad. Ya. Mengasihi mereka semuanya. Bahkan setan juga dirahmati Nabi Muhammad SAW. Setan yang sudah dilaknat sama Allah, itu Nabi Muhammad sudah rahmat kepada setan. Nah, kejadian pembelahan dada itu untuk apa? Untuk mengambil bagian rahmat kepada setan. Kenapa? Karena setan itu sudah nas dalam Al-Quran, dia bakal masuk neraka. Dia adalah musuh nyata, yang harus dimusuhi. Ya, kalau Nabi Muhammad rahmat dengan setan, apa yang terjadi ntar? Ya, ingin diambil bagian itu, bagian rahmatnya dengan setan itu ingin diambil. Luar biasa. Nih, bagaimana rahmat Nabi Muhammad itu sampai orang-orang kafir itu juga mendapatkan rahmat Nabi Muhammad. Loh, apa yang terjadi Habib? Ketika nanti di akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki syafa'atul udhma. Apa? Syafa'atul udhma. Syafaat yang sangat besar yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Di situ semua di padang mahsyar. Mungkin saya pernah ceritain ya. Di padang mahsyar semuanya itu mengalami yang namanya kesulitan, ya, kekhawatiran, ketakutan yang sangat luar biasa. Penderitaan demi penderitaan sampai sebagian mereka tuh ada yang mengatakan seperti ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, cepat-cepat masukkan saya ke neraka, gak apa-apa. Wes, gendang ke neraka gak apa-apa. Yang penting keluarkan saya dari dalam keadaan ini. Padahal apa? Padahal adab di neraka itu lebih pedih daripada di padang mahsyar. Tapi karena mereka merasakan seperti itu, sampai apa? Keluar dari lisannya seperti itu. Gendang masukkan kita ke dalam api neraka. Keluarkan kita dari dalam keadaan ini, dari keadaan ini. Sampai seperti itu. Nah, keadaan yang sangat luar biasa seperti itu, sangat mengerikan itu, mereka datang kepada Nabi Adam mengatakan enggak bisa. Saya pernah melakukan kesalahan. Nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu, semua yang ada di padang mahsyar berarti semua makhluk di situ. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya. Berarti kan semuanya bagaimana? Baik itu yang kafir maupun yang beriman. Walaupun ketika itu semuanya beriman. Ketika di padang mahsyar semuanya beriman kan? Tapi kan sudah enggak dianggap lagi. Dianggapnya ketika di dunia. Semuanya sudah beriman, sudah ngelihat, oh sudah jelas. Oh salah. Salah nih anggapan saya. Salah berarti guru saya. Saya salah guru berarti saya. Menyesal mereka luar biasa menyesalnya sampai nangis darah dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam hadis. Nah, datang kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka diselamatkan berkat siapa? Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, rahmat Nabi Muhammad kepada orang kafir, bahkan kepada orang kafir seperti itu. Nah, jadi sebab yang kedua apa? Ingin diambil itu bagian rahmat kepada setan itu diambil. Nah,
Ini kalau seandainya nggak diambil nih, biar rahmat kepada setan ini. Ya, padahal sudah terkutukkan setan, sudah dinas dalam Al-Quran musuh paling nyata, musuh paling nyata. Nah, sebenarnya kejadian itu bukan seperti operasi ya, bukan seperti operasi. Kejadian pembelahan dada bukan seperti operasi. Hanya saja itu adalah pensucian secara spiritual. Ya. Cuma dinampakkan secara zahir, dilihatkan di hadapan daripada saudara sesuanya. Kenapa? Kalaupun seandainya Allah ingin menakdirkan seperti ini, disucikan tanpa diperlihatkan kejadian tersebut, bisa. Allah Maha mampu. Tapi kenapa kok Allah ingin memperlihatkan kejadian tersebut? Kenapa? Ya, karena ini tanda kenabian. Ingin menampakkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ingin menampakkan besarnya tanggung jawab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nggak dinamakan, orang kan nggak tahu kan, hal-hal gaib kan nggak tahu. Ya, makanya dengan ketika kita melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, maka kita akan menyadari, oh ini adalah ini luar biasa ini. Ini adalah orang yang sangat luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian itulah bagaimana hikmahnya kenapa Allah ingin menampakkan daripada apa? Kejadian pembelahan dada. Walaupun sebenarnya Allah mampu tanpa ditampakkan. Langsung gitu saja, suci, disucikan, sudah cukup. Tapi Allah ingin menampakkan karena sebab itu ingin menunjukkan besarnya daripada anak ini, besarnya kedudukan anak ini. Dia akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan Nabi penutup para anbiya. Ketika saudarinya ini Syaimah atau Anisah ya, di antara itu melihat kejadian itu, dia langsung ini pembelahan dada malaikat Jibril ini membelah dada Nabi Muhammad SAW. Langsung ngelihat, langsung kabur. Pergi ke mana? Pergi ke mamahnya, ke ibunya, Sayyidah Halimah. Mengadukan kejadian tersebut, menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Wah, khawatir nih Sayyidah Halimah ini, takutan. Nah, makanya nggak lama setelah itu, setelah kejadian itu, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya lagi pada umur 4 tahun itu. Kenapa? Khawatir atas setelah terjadinya kejadian itu. Khawatir. Karena kan belum tahu, nggak tahu ini siapa, ini malaikat apa siapa, nggak tahu itu loh. Nah, dikembalikanlah siapa Rasulullah kepada ibunya. Nah, Sayyidah Halimah ini luar biasa. Ya, setelah dikembalikan ke ibunya, Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Sayyidah Halimah kecuali 2 kali. 2 kali. Itu ketika setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya. Kemudian setelah hijrah. Nah, ketika itu datang berarti ibu susuannya datang, Rasulullah menghormatinya, memuliakannya luar biasa. Dianggap ibunya ini, ibu susuannya. Memerintahkan Khadijah untuk membuatkan makanan, minuman, menghormati daripada ibunya datang. Suatu saat datang menemui Nabi Muhammad SAW, mengadukan atas keadaannya di daerah, atas keadaan ketidakmampuannya atas ketidakmampuan suaminya, ya. Karena orang yang miskin, Sayyidah Halimah itu orang yang miskin, ya, kekurangan ekonomi. Akhirnya Rasulullah SAW menghormati ibunya, memuliakan ibunya, diberikanlah beberapa kambing dan makanan-makanan lainnya diberikan kepada ibu susuannya. Luar biasa. Bagaimana? Inilah yang harus kita tiru. Ya, siapapun itu yang pernah berjasa dengan kita, jangan kita tinggalkan. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW itulah yang paling besar jasanya dengan kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkannya. Seluruh harus kita taruh di dalam hati kita. Ya, bukan hanya opa-opa ya, uni-uni saja. Nabi Muhammad ini harus ditaruh di dalam hati kita. Ayo, jangan seperti itu. Guru yang mengajarkan hijaiyah, itu justru harus diagungkan, harus dimuliakan. Walaupun itu di mata kita remeh, hijaiyah ngajar cuma alif ba ta sa. Tapi itu yang menyebabkan kamu bisa membaca Al-Qur'an loh. Itu yang menyebabkan kamu bisa membaca kitab kuning loh. Itu yang menyebabkan kamu bisa bisa berbahasa Arab loh. Nah, ini penyebabnya awal ini. Nah, terkadang kita tuh seperti itu. Ya, lupa dengan guru awal kita lupa. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, hati-hati seperti itu. Yang pertama di umur berapa? Di umur 4 tahun pembelahan dada.
Yang kedua di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun. Yang ketiga, ketika beliau diangkat menjadi nabi pada umur berapa? 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Ya, sebelum menjadi nabi dibersihkan dulu. Disucikan lah misalnya. Sudah suci ditambah suci lagi. Terus seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj. Ya. Isra, sebelum Isra. Karena ketika itu kan akan kita bahas di dalam babnya, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya. Setelah beliau mendapatkan kesulitan, kejenuhan, sumpah Nabi Muhammad ketika itu. Sedih. Apa yang terjadi? Pamannya yang selalu membantu beliau, selalu menolong beliau meninggal dunia. Ya. Sebelum itu istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, nggak ada hiburan sebesar ini. Nggak ada hiburan sebesar ini. Ya, ya. PS5 kalah PS5 ya. Ya. Apa itu? Diajak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oh, bertatap dengan Allah Subhanahu, bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hiburan paling tinggi nih, paling besar nih hiburannya nih ya. Luar biasa. Dihibur Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Isra ini, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu, sebelum Isra dan Mi'raj, nah dibelah dadanya, disucikan. Nah, itu ada berapa? 4 terjadinya pembelahan dada. Ayo. Mungkin sampai sini. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di dalam bab membahas mengenai bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam dan apa yang terjadi ketika itu. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.